Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Ibu, di sini saya udah untuk membuka kamera, tapi seperti itu bisa jadi izin untuk tidak menggunakan kamera ya Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agustin Dipati dengan NIM 10202253061. Pada video ini aku akan mempresentasikan tentang data control language atau DCL di MySQL, di mana tugas ini meliputi eh, pembuatan user, pemberian hak akses, pembuatan hak akses, serta penyebutan hak akses. Dan tadi aku udah masuk ke SQL dan memilih database serta lanjut ke teks kedua. Oke, teks kedua yaitu create user, di mana pada tahap ini aku akan membuat dua user terlebih dahulu, di mana user pertama aku akan menggunakan nama depan saya, yaitu Tian, dan user kedua menggunakan nama belakang saya, yaitu Adipati. Di mana kedua user ini akan diberikan password yang berbeda untuk pemilih akses nantinya. Oke, yang pertama, masuk ya, maka plus, plus, identifier. Ini aku udah buat user pertama, dan di sini aku akan buat user kedua. Oke, di sini aku akan memverifikasi terlebih dahulu dengan cara select. Iya, dipakai. Oke, jadi teman-teman bisa dilihat ya bahwa kedua user yang telah berhasil dibuat, dan ya ini udah siap untuk kita gunakan untuk pengujian privilege-nya. Lanjut ke task ketiga yaitu grand insert untuk Tian yang pertama, di mana di sini aku akan memberikan akses insert pada user Tian pada tabel mahasiswa. Di mana dengan privilege ini user hanya dapat menambahkan data, tetapi tidak dapat melihat isi tabel. Cara itu, grand insert, mahasiswa. Ya, oke.
Oke, dan hasil ini bisa terlihat ya bahwa Sofian hanya memiliki profil insert pada tabel mahasiswa. Oke, setelah itu kita akan pengujian ke lanjut ke user Tian, kita pengujian cara itu dengan exit terlebih dahulu. Setelah itu kita ke hmm, passwordnya dan itu kita. Oke, di sini aku akan menguji apakah user Tian ini benar-benar hanya dapat melakukan insert ya teman-teman. Misalnya itu, bakal insert. Mahasiswa, insert untuk mahasiswa, yes. Dulu dia perhatikan satu, lupa komen. Oke, oke, ini jurusannya sistem informasi. Lalu dia Oke, tadi karena di sini saya lupa masuk koma, jadi ini ya teman-teman, dia agak sedikit error. Tapi kita lihat, kita coba ulang lagi ke yang keluar kita lihat teman-teman. Terus saya cek. Nah, ini query-nya ditolak karena user tidak memiliki profile select. Oke, kita tadi prediksi juga yaitu run select untuk adik-adik. Dimana di sini kita login kembali sebagai my SQL. Oh, my SQL. Lalu coba tulis kita nama satu. Oke, berikutnya di sini aku akan memberikan profil select kepada user Bupati sehingga usernya hanya dapat melihat data tetapi tidak dapat menemukan data dengan error when select on di kampus 10.20 satu 10.20 kemudian mahasiswa Adipati
Lokalis. Oke, kita lihat. Solid, solid price. Solid, motivated, lokalis. Oke, di sini udah terlihat ya tanaman. Dan lanjut aja kita akan pengujian user adipati. Ya, exit dulu. Setelah itu kita login MySQL. Password. Oke. Oke. Setelah itu kita use oke. Kampus. Ya, terus ya itu kan namanya betul. Lalu kebetulan kita gunakan satu. Oke. Di sini kita akan langsung ke query yang bisa, yaitu select from. Oke, di sini query-nya pasti dilihat kayak teman-teman karena user memiliki privilege select. Di sini kita ke query yang gagal, di mana query ini akan ditolak karena user tidak memiliki privilege insert. Misalkan itu insert untuk makanan informasi ini radius 10 20 dikali ini 10 20 dikali nominal ini 1. Coba kita menggunakan ini memberbeda 10 20 hingga ada kita kombinasikan detail info sistem informasi yang dikeluarkannya. Oke, di sini oleh teman-teman seperti yang saya bilang tadi, query ini akan ditolak karena memiliki perfect insert. Oke, langsung ke eh, kolom teks keempat yaitu kolom level privilege. Kita exit lagi. Setelah itu kita lagi pastikan. Oke, lulus. Betul, betul, betul. Betul. 10 20 20 Oke, dimana pada tahap ini apakah membatasi hak akses user Adipati agar user ini hanya dapat melihat kolom name, nama, dan jurusan. Di mana hak akses select ini akan penuh akan dicabut terlebih dahulu. Caranya itu select on every campus 10 20 dilakukan dengan 10 20 20 dapat tabel mahasiswa from Adipati Rokakas. Oke, begitu. From select name minus jurusan.
on, on, terus ini tutup dari sekolah satu, terus satu, oke, setelah itu bisa kita lihat slow currents from Golfos. Oke, udah ya teman-teman. Setelah itu kita scroll, kita login sebagai adik-adik SQL, MySQL. Oke, kita akan lihat query yang berhasil. Form mahasiswa. Alright. Ini jurusan form mahasiswa. Ini database select. Oke, seperti kita lihat ke query selanjutnya yaitu cari IPK. Nah, ini yang gagalnya ya teman-teman. Karena query ditolak. Query ditolak karena kolom IPK-nya tidak termasuk dalam profil single berita. Oke, setelah itu kita ke teks lagi. Selain itu, SQL. Oke, ini buat tahap terakhir teman-teman. Pada tahap ini aku akan mencoba seluruh privilege yang sebelumnya telah diberikan kepada kedua user. Dan itu insert on db dot ancestral semi tujuan purpose. Oke, itu hasil. Yang kedua, effort setup in education from the push. Sepuluh pakai untuk untuk sepuluh untuk satu satu mohon siswa soal naik pasti pas bagus. Oke, setelah itu bisa kita lihat nilai
Oke, yang kedua, sepertinya akan transfer ya teman-teman. Nah, transfer keluar. Show price. Maaf. Nah, ya, jadi dari hasil audit ini terlihat bahwa profil yang sebelumnya diuraikan telah dicabut dari ini teman-teman. Oke, demikian praktik yang dapat saya tampilkan dari data control units atau DCL mengenai Kertuser, Keren, Revolt, dan Sulkeren. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.